Negeri Malang, Magister Pendidikan dan Konseling 2020. Informasi kontaknya mungkin bisa dicatat nih. Rumahnya ada di Damai, Blok 015, Lowokwaru, Kota Malang. Nomor teleponnya mungkin juga bisa dicatat. 0821 31 222 659. Saya ulangi. 0821 31 222 659. Emailnya lelawan.le@gmail.com. IG-nya, Instagram-nya mungkin juga bisa di-follow. Lila Laila. Kemudian Twitter-nya @lilalaila. Riwayat pekerjaannya menjadi konselor di Yayasan Kopatara, Komunitas Perlindungan Perempuan dan Anak Nusantara, Kabupaten Malang 2020 sampai dengan sekarang. Kemudian menjadi narasumber nasional Gerakan Literasi Digital Indonesia Makin Catat Digital oleh Kominfo dan Berkreasi Juli Agustus September 2021. Kemudian fasilitator program Gender Equality Academy oleh komunitas Averroes Januari sampai dengan Februari 2021. Kemudian menjadi tim pelaksana program peduli Kabupaten Malang oleh Lembaga Pengembangan Pusat Terpadu Perempuan dan Anak 2017 sampai dengan 2019. Kemudian menjadi program Sekolah Demokrasi Kabupaten Pasuruan oleh komunitas Averroes bersama Komunitas Indonesia untuk Demokrasi dari tahun 2013 hingga 2015. Masya Allah sekali CV dari pemateri kita pada hari ini. Mungkin langsung saja saya serahkan kepada pemateri untuk menyampaikan materinya. Jangan lupa dicatat dari sini. Matur nuwun, sahabat siapa itu? Adinda. Saya tadi tanya-tanya selesainya jam berapa, kemudian saya ke materi terakhir. Ternyata saya adalah materi terakhir ya. Ekspektasi saya kalau materi terakhir itu biasanya sudah konvoy beberapa materi sebelumnya. Semoga masih tetap semangat ya. Baik, saya biasa dipanggil dengan Lila, sahabat Lila gitu aja. Rumah saya dekat sini. Jadi kalau memang perlu diskusi atau perlu hal-hal yang lain, kalau cuma nasi aja insya Allah ada. Monggo, silakan. Saya biasa sejak COVID ini sangat jarang teman-teman mahasiswa itu ke rumah, biasanya dudukan itu sangat biasa. Ya pokoknya dipastikan aja saat saya di rumah atau tidak. Baik, materi saya tentang digital. Karena itu sesuaikan dengan perempuan juga. Nah, ketika kita membincang tentang dunia digital, saya yakin nih sahabat-sahabat ini semua punya media sosial. Kira-kira nanti angkat tangan ya. Siapa yang punya 3 media sosial? Angkat tangan. 3. 5. Lebih dari 5? Lebih dari 6. Masih kalah sama saya. Saya itu Instagram aja ada 5 akun. Instagram aja ada 5 akun. Twitter ada 2, Facebook. Cuma saya bukan ini ya, bukan influencer, bukan juga apa istilahnya? Apa itu istilahnya? Itu juga bukan, karena memang saya bergeraknya di dunia digital itu lebih ke ini, lebih ke entrepreneurnya. Jadi saya punya beberapa dulu itu bisnis di jualan itu online, mulai dari website. Dulu masih jarang tuh yang jualan pakai website. Saya dan suami sudah jualan pakai website saat itu, website, kemudian blog, baru kemudian berkembang ke media sosial. Nah sekarang sejak ada marketplace kok nggak mau.
marketplace itu membunuh itu yang punya apa namanya jualan dengan website itu sudah mulai tumbang satu persatu karena adanya marketplace. Tapi sekarang saya masih itu kalau Instagram ya ada beberapa jualan yang masih on di Instagram. Selebihnya untuk campaign kita juga tidak meninggalkan sisi kemanusiaan kita, sisi apa perjuangan di PMII tentunya. Nanti saya kasih tahu deh apa saja modelnya. Baik, ketika kita berbincang tentang digital dan perempuan, apa saja nih di dalamnya? Ini soalnya PDF, jadi bukan apa namanya, bukan PPT. Saya pakainya di Canva soalnya. Oke. Dunia digital bagi perempuan. Di dunia digital saat ini, tentunya digital itu bisa dilihat sebagai peluang, bisa tantangan, dan juga ancaman. Peluangnya sangat banyak. Salah satunya itu tadi, sebagai media kampanye. Kita bergerak dalam bidang apapun, itu ketika mengoptimalkan dunia digital, itu pasti hasilnya akan luar biasa. Apalagi dunia digital saat ini menjadi jalan yang saya kira sangat murah gitu. Dulu kalau kita kampanye, ya dulu sebelum ada dunia online, ya kita butuh brosur yang banyak. Media. Sekarang siapapun bisa bergerak di dunia online untuk kampanye. Banyak beberapa kasus yang viral saat ini tentang kemarin tuh kasus kekerasan seksual yang terjadi di mahasiswa Brawijaya kemudian bunuh diri. Nah, itu lewat apa? Quora. Awalnya kan cerita dia di Quora, ya kan? Awalnya cerita di Quora, kemudian diviralkan. Ada yang viralkan di Twitter, kemudian disebar lagi ke Instagram, gitu kan? Nah, itu sebenarnya adalah salah satu gerakan juga. Itu sebenarnya adalah salah satu jenis media online. Itu memanfaatkan. Nah, nanti saya akan bahas tersendiri jenis-jenis kasus yang kemudian mencoba untuk diviralkan, mencoba untuk disuarakan melalui itu tadi, nanti ada slide berikutnya. Ini kita lihat peluang berwajah, sangat banyak peluang apapun. Baik itu di untuk ranah entrepreneur, oke, kita tahu sendiri. Kemudian juga kampanye yang saya katakan tadi. Kemudian belajar saat ini kita belajar tuh pakai online. Belajar apapun, kita bisa kalah loh dengan yang lulusan SMA. Kalau kita kalah belajarnya, dia bisa tuh searching apapun lewat YouTube, kemudian lewat website. Download beberapa jurnal gitu. Yang mahasiswa bisa kalah. Karena apa? Dunia online semua bisa mengakses apapun yang ingin kita ketahui. Jelas itu. Dan ini peluang yang sangat besar. Semisal nih, di PMII soalnya, kita mau mengadakan mapabel. Kita sangat bisa menggunakan media online, sangat bisa memanfaatkan media online. Bagaimana caranya? Banyak hal. Ini Rayon Condro ya, sudah ada Instagramnya? Sudah. Kemudian sudah ada websitenya? Nah, kadang kita itu sangat mudah untuk membuat, tapi merawatnya itu yang susah. Merawat tidak. Itu memang butuh istiqomah. Dulu itu saya punya sekitar 300 blog hanya untuk jualan. Tiap malam itu sampai saya nggak tidur sampai jam 3 malam. Ngisi itu blog. Seluruh kota di Indonesia punya. Itu namanya kalau di dunia marketing jaring-jaring. Dia membuat jaring, padahal tokonya hanya di Malang satu. Tapi blognya itu di kota Surabaya, kota di Manokwari, ada di apa namanya, ada di Lombok semuanya, kemudian ada di Medan. Cuman pokoknya hanya di Malang aja. Tapi nama-namanya itu kota-kota, kata kuncinya di blog itu. Namanya jaring-jaring. Banyak strategi di dunia online ini. Kalau website dulu ada dikenal dengan SEO-nya, itu ada. Nah,
Dan apakah kita, soalnya saya jurusan psikologi, terus ada sahabat-sahabatnya jurusan ekonomi, ada yang kemudian pendidikan IPS, pendidikan sosial, kemudian ada yang pendidikan bahasa Arab. Apakah kita harus melek digital? Sangat harus. Saya sebagai sarjana psikologi, kenapa harus melek digital? Karena saya kira itu skill dasar kayak kita harus bisa masak kalau nge-post. Itu skill dasar. Bagaimana kita harus bisa merawat tubuh kalau sudah dewasa. Masa harus dewe gak bisa? Nah, itu sebenarnya dunia digital itu skill. Kalau saya punya bergerak di bidang jasa, bagaimana saya personal branding saya, personal branding, entah itu advokat, entah itu psikolog, entah itu konselor, entah itu guru. Lewat mana? Lewat dunia online. Itu harus dipelajari. Itu harus dipelajari. Nah, itu peluang, banyak hal peluang. Apalagi di ranah apa namanya? Gender mainstreaming ya. Salah satunya memanfaatkan bisa dengan campaign-nya lewat media sosial. Banyak tuh di Instagram, teman-teman saya juga bergerak di situ. Kalau ini tidak saya paparkan di slide saya soalnya. Kalau yang bawa HP bisa tuh di Instagram dibuka aja perempuan berkisah. Coba. Itu kalau yang bawa laptop bisa buka nggak? Nggak bisa ya? Yang online. Lewat website, lewat wifi-nya cabang ini nggak bisa. Perempuan apa? Perempuan berkisah di Instagram. Yang punya Instagram dibuka apa? Buka aja, pegang namanya. Iya, betul. Followernya berapa? 89.000. Itu isinya apa? Itu isinya gerakan perempuan semua. Itu isinya gerakan perempuan semua. Sudah ada yang buka perempuan berkisah di Instagram. Itu foldernya teman saya di Jogja. Itu menceritakan kisah-kisah perempuan yang mengalami kekerasan. Kemudian ada kala juga edukasi tentang gender mainstreaming. Kemudian apa namanya? Gerakannya lebih ke campaign memang. Terus kemudian sekarang dia menjadi komunitas. Jadi kemudian relawannya itu volunteernya tuh banyak sekali yang bergabung di seluruh kota di Indonesia. Awalnya dari mana? Awalnya hanya melalui website dan Instagram. Di websitenya ramai pengunjungnya, kemudian dia mengembangkan ke Instagram. Karena cenderung orang zaman sekarang kan suka visualisasi dan yang pendek-pendek ya. Itu psikologisnya orang sekarang memang seperti itu. Jadi nggak bisa tuh baca yang lama. Senang ya ada gambarnya, terus kemudian kayak quote-quote kecil-kecil, pendek-pendek. Itu emang psikologisnya orang sekarang. Kalau zaman saya enggak. Sekarang ada di website, tulisan pendek. Itu aja nggak dibaca tuntas, judulnya aja. Sekarang judulnya aja dibaca udah jadi bahan diskusi. Padahal itu sangat salah. Oke, itu. Sudah lihat ya, itu ya. Itu salah satu contoh menjadi campaigns ya, media campaigns itu. Ini kalau yang nggak lihat tadi contohnya yang kurang tahu. Sahabat-sahabatnya udah lihat, sudah lihat di Instagramnya yang lagi buka HP. Sudah dilihat. Nah itu salah satu bentuk ya. Itu salah satu bentuk gerakan untuk kampanye gender mainstreaming. Ini masih mau coba dibuka? Enggak. Enggak mau ininya. Bisa biasanya. Oh, coba aja di Google deh, perempuan berkisah gitu di Google. Aturan siapa ini? Di Google aja dilihat di Google nggak apa-apa. Biasanya langsung masuk. Bro. Nah ini kan bentuk kampanye biasanya. Menggerakkan kepedulian, kemudian tentang beberapa kasus yang sensitif gender. Nah ini melalui memanfaatkan media sosial. Teman-teman sangat bisa.
Soalnya bergerak di dunia pendidikan. Edukasi yang memanusiakan manusia itu seperti apa didefinisikan kemudian dikampanyekan. Nah ini hal-hal yang kemudian namanya memanfaatkan dunia digital. Ini peluang yang sangat besar. Jadi kalau sahabat-sahabat yang dulu semuanya pondok kemudian tidak begitu akrab dengan dunia online, belajarlah. Ini seperti materi kedua dari kuliahan wajib untuk sahabat-sahabat di semua di kampus. Apapun zamannya sekarang bisa didigitalkan. Nah, kalau kita sudah mengetahui peluang ini, kemudian bagaimana cara banyak nih kalau sudah masuk dunia online berarti juga banyak juga kejahatannya. Nah, itu juga bentuk-bentuk kejahatannya juga luar biasa. Oke, kita kembali ke slide saya. Ini nggak usah ditutup, nggak apa-apa. Oke, sudah. Nah, tantangannya macam-macam. Tantangannya nih kalau seumpamanya kita menyuarakan isu-isu perempuan berarti kapasitas kita. Apa yang akan kita suarakan kalau kita aja nggak paham? Apa yang akan kita berikan kepada masyarakat, kita aware-kan kepada mereka kalau kita nggak paham konten tentang gender mainstream. Nah, makanya tantangannya adalah masih slide yang tadi. Tantangannya adalah bagaimana membangun kapasitas diri kita. Itu akan, jadi kalau teman-teman sudah mengamati ya, apapun di dunia online itu, kekuatannya adalah di konten. Konten itu kita dapatkan dari mana? Pengetahuan. Kalau kita tidak mencoba untuk belajar terus dan belajar lagi, kita nggak akan dapat konten yang unik, konten yang genuine. Kalau kita menyuarakan isu-isu perempuan, ya kita belajar itu banyak hal. Jadi kita akan menyuarakan tuh hal terbaru di situ. Karena di media online kalau semakin genuine, ya kan, semakin itu hal baru, itu akan cepat. Kalau kita hanya kontennya itu copy paste, lihat di ini, kemudian kita nggak ada yang genuine, nggak ada yang asli, ya itu pasti akan susah juga. Gitu. Kemudian ancamannya sangat luar biasa. Salah satunya itu tadi, ada cybercrime di sini. Kejahatan digital itu sangat luar biasa juga, sangat luar biasa. Tapi juga jangan disalahkan, jejak digital itu sangat luar biasa juga penelusurannya. Oke, itu sekilas saja. Next. Oke. Peluang, jelas ini aksesnya sangat luas. Bisa dengan bentuk pengembangan kapasitas diri, tadi menciptakan ruang pengetahuan, juga menjadi modal kemandirian ekonomi dan kampanye. Oke, saya akan menceritakan kasus nih ya. Utamanya perempuan yang mengalami KDRT di sini, kekerasan dalam rumah tangga. Pernah lihat film Maid apa pembantu itu? Itu dia mengalami kekerasan psikologis, dampaknya sangat luar biasa. Kekerasan itu jangan dikira ketika orang mengalami kekerasan, karena itu dilakukan tiap hari, itu menjadi orang tidak mudah untuk bersuara dan ketakutan yang ada dan ketakutan. Ketika dia sudah bisa keluar, memilih, saya akan memilih keluar dari circle kekerasan ini, ya, lingkaran kekerasan ini, seumpamanya ibu rumah tangga tuh, dia kemudian keluar dan memutuskan bercerai dan membawa anaknya. Dampaknya apa? Dia bisa menjaga kemandirian perempuan. Jadi kalau seumpamanya perempuan yang mandiri itu, oke, dalam keluarga kita, dalam konsep-konsep kesetaraan gender, kalau bisa itu perempuan harus mandiri. Kalau itu memungkinkan. Nah, dunia online menciptakan ruang-ruang. Bagaimana perempuan itu didorong untuk mampu mandiri di situ. Dengan cara tidak meninggalkan kewajibannya di rumah, terutama anak. Walaupun
anak kalau dalam konsep kesetaraan gender itu juga kewajiban orang tua. Orang tua itu ya ayah ya ibu, tidak hanya ibu saja. Nah itu. Kalau semuanya anaknya nggak sekolah, yang disalahkan jangan ibunya. Bapaknya juga. Nah itu. Karena itu namanya anak ya, kewajiban kedua orang tua. Kalau ada sampai kenakalan remaja, kenakalan anak-anak, yang disalahkan jangan ibunya. Kamu di rumah ngapain aja, Bu? Gitu sama. Ya jangan gitu. Walaupun bapak itu bekerja, perannya juga harus menjadi seorang bapak di rumah. Jangan menjadi kepala rumah tangga aja di luar karena mencari nafkah, kan? Tapi juga harus menjadi bapak di rumah, mengayomi anak-anaknya. Itu namanya kesetaraan tuh di situ. Tanggung jawabnya bersama. Apakah kalau kita sudah belajar gender kemudian ketika berkeluarga nggak mau masak? Tidak seperti itu. Aku asal nggak gelap nyapu, San. Biar suamiku aja juga ikut nyapu, ikut masak. Konsepnya nggak kemudian langsung serta-merta seperti itu. Namanya setara, itu berarti pembagian tugasnya setara. Itu dilakukan secara sadar. Secara sadar. Mandiriannya sangat bisa. Kita bisa bersuara kalau kita mandiri. Kalau kita nggak mandiri biasanya, ketika ada ancaman, ketika ada kekerasan, kita akan lebih sulit untuk bersuara karena kita nggak mandiri. Perempuan itu juga mempunyai hak yang sama. Dia juga manusia. Dia juga manusia dan berhak untuk mempunyai kemandirian di bidang ekonomi. Gitu. Dan ini ruangnya sangat besar. Makanya belajar online, digital, entah bentuk apapun, entah kita itu jasa bentuknya, entah itu kita jualan barang, entah itu bentuk edukasi, entah kampanye, kita wajib dan akrab dengan dunia digital. Kalau saya jadi guru aja, biasa lah jadi guru ngajar, keluar masuk. Kemudian saya kuliah ya, sewajarnya saya juga pendidikan ya pendidikan, ngapain saya harus tahu IT soalnya, ngapain saya harus dunia digital. Tapi sekarang digital itu adalah kewajiban. Orang yang nggak tahu dunia digital saat ini, karena dunianya sudah di digital. Kalau nggak tahu ya celaka. Oke. Tadi contoh gerakan kampanye tadi itu seperti yang di Instagramnya Perempuan Berkisah ya saya ini. Kalau di Malang ada itu Perempuan Bergerak. Itu juga dari sahabat-sahabat kita di PMII yang punya foundernya itu Perempuan Bergerak. Itu menjadi media untuk sangat bagus untuk media kampanye, edukasi, perlawanan, kemudian menggalang kepedulian. Berapa banyak itu donasi yang miliaran itu berasal dari dunia online, ya kan? Seperti kemarin kasus Semeru namanya. Kemudian beberapa kasus tsunami yang di Palu namanya, atau di mana itu yang di Sulawesi kemarin. Iya. Oke. Next. Ya, ini tantangannya. Kita harus sangat tahu dengan dunia digital. Kemudian memahami positif dan negatifnya. Dan terutama kita harus punya karya di situ. Oke, kita kalau semuanya di YouTube ya, kita semuanya bikin YouTube tuh. Akun YouTube. Itu memang nggak langsung, memang nggak instan. Minimal tuh 3 bulan baru kita dikenal. Baru ada followernya berapa. Itu namanya memang kita harus memanfaatkan karya daripada kita ngomel di media sosial. Ngomel di story. Curhat boleh lah kalau curhatnya positif ya saya kira ya. Terus next, saya ingin lebih fokus nanti ke
Ini banyak kasus nih soalnya teman-teman pacaran tuh ya, pacaran. Terus kemudian diminta itu video yang aneh-aneh. Jangan pernah mau, walaupun itu adalah orang yang senang percaya. Kita nggak tahu tuh niat orang. Mungkin saat ini fine, baik-baik saja. Jadi ketika putus, dimanfaatkan. Kamu kalau nggak mau nurutin aku, videonya aku sebar. Itu sangat banyak. Itu benar faktanya ada, dan banyak itu. Kamu foto gini deh, nggak usah pakai foto yang apa namanya, yang samanya pakai baju minim gitu. Itu emang faktanya ada, dimintain foto kemudian dikirim ke pacarnya. Suatu saat itu buat ancaman. Ancaman untuk menuruti yang hal-hal yang ya di luar fisik kemanusiaan. Itu sangat banyak. Dan masih sering nggak teman-teman namanya share foto kemudian di-tag lokasinya di mana? Ya maksudnya sih pamer, kita bisa nih apa namanya nongkrong di tempat apa yang catching kayak gini misalnya. Di apa namanya di hotel bintang 6 misalnya. Karena diajak atau semuanya di kafe yang sangat apa namanya estetik dan sebagainya. Kemudian sering nggak kayak gitu? Media, tapi itu sangat rawan karena ada digital kita yang tidak bisa dihapus. Status sampai di WA itu jangan dianggap itu sederhana. Orang sudah capture sampai hapus di apa namanya dihapus statusnya itu udah nggak bisa hilang. Jika itu tidak pernah hilang, apapun yang sahabat-sahabat posting di-upload tidak akan pernah hilang. Ucapkan itu. Tidak pernah hilang. Walaupun itu dihapus nggak pernah hilang. Kita nggak tahu siapa yang capture di situ. Iya, sudah screenshot aja. Kita nggak ngerti apa yang akan terjadi soalnya. Dan ini soalnya, itu saya jelaskan tadi ya. Kalau kita misalnya dalam hubungan punya pacar dan sebagainya, jangan pernah kita share foto yang aneh-aneh, apalagi yang perempuan. Itu menjadi lahan pemerasan. Apapun bentuknya, jangan. Jadi perempuan harus pintar, ya. Pacarnya aneh tendang, benar ini. Ini kasus luar biasa, kekerasan seksual sekarang marak banget. Jangan kira di kampus UIN itu nggak banyak yang ada label Islamnya. Luar biasa kasus kekerasan seksual itu. Luar biasa. Jangan sampai loh alumni di sini menjadi pelaku baru. Jangan sampai yang cowok-cowok beneran loh. Jangan sampai menjadi pelaku. Saya sangat senang ketika di forum studi gender itu masih ada laki-lakinya. Itu harus dipahami. Itu kejahatan yang sangat biadab ketika kita melakukan kekerasan, apapun bentuk kekerasannya. Karena itu sudah melanggar. Tubuh itu adalah privasi, sangat privasi. Disentuh aja kalau kita nggak rela. Nah, kadang-kala yang salah itu perempuan diam tuh dianggap iya. Padahal perempuan diam itu bisa jadi dia tertekan. Kita nggak tahu. Itulah apa namanya sudut pandang perempuan dengan laki-laki itu berbeda. Nah dulu katanya mau diem aja, apa-apa juga diem aja, itu berarti kan mau. Ya, jangan dikira. Bisa jadi perempuan diem itu bukan tanda iya, itu salah. Bisa jadi dia takut pertama, kedua itu karena stigma. Saya sudah masuk kamar kos-kosan laki-laki, masuk kos-kosan laki-laki. Kemudian saya keluar karena masih ada orang, saya pilih diem di situ. Karena kalau ketawa orang di luar, nanti orang mikirnya macam-macam.
Makanya dia diem, bisa jadi. Itu salah satu contoh aja. Di era COVID ini, pandemi ini, kasus kekerasan basis online itu sangat banyak. Nah, yang kadang yang perlu yang perlu diantisipasi juga candaan-candaan kita, apalagi yang laki-laki nih. Kadang candaan-candaan yang sedikit mancing status yang sedikit mengolok-olok. Nah, itu bisa jadi sebenarnya remeh ya. Cuma kita nggak tahu kelemahannya di online itu seperti itu. Kita nggak tahu yang baca itu lagi posisi apa. Kalau dia lagi posisi down, itu bisa menjadi jenis kekerasan baru. Oke, biasanya di grup candaannya santai gitu. Dia nggak mungkin tersinggung. Oh, dia itu senang guyon sama nenek grup, ya kan? Terus kemudian, apa jenenge? Gue kok gajah soalnya. Tapi nggak tahu kalau dia lagi sensitif soalnya. Kita kan nggak tahu. Itu bisa menjadi jenis kekerasan baru. Itulah kekurangan di online itu gitu. Kita nggak tahu kondisi apa yang sedang dia alami. Makanya kalau di konseling itu sangat penting kalau orang sudah ada telepon aja kemudian mati. Karena banyak kasus bunuh diri itu adalah ketika mencoba bercerita tapi ternyata tidak ditanggapi. Kemudian dia meneruskan niatnya itu. Ada banyak teman saya yang bercerita dari beberapa kasus yang dihadapi itu. Dia mengurungkan bunuh dirinya setelah mendapat WA dari temannya. Hanya ditanya, kabarmu bagaimana? Apa kamu sehat? Itu aja. Itu ternyata ternyata itu sudah mengurangi. Bayangkan kalau kita nggak tahu kondisinya apa, kemudian kita ngolok-ngolok di situ. Tadi kita ketemu, kamu diam aja, apa gini. Nah, kita nggak tahu kondisinya apa. Ternyata dia tambah. Kita nggak tahu. Makanya kekurangannya di online itu seperti itu. Itu hati-hatinya di situ. Kalau di KBGO ini ya biasanya memanfaatkan untuk kemudian kalau kamu nggak mau menuruti apa yang saya minta itu biasanya video PC ya biasanya. Dia pakai video call, kemudian ternyata itu direkam oleh pasangannya. Makanya saya saran kepada sahabat-sahabat teman jangan pernah dalam bentuk apapun itu share foto kita, video kita, ataupun dengan bentuk fisik ke pasangan kita. Kita nggak tahu tuh niat manusia itu sampai batas mana, kita nggak tahu. Itu biasanya menjadi ancaman. Ini anak SMA yang kasusnya banyak itu. Kalau ada mahasiswa yang kayak gini tuh kurang pinter ya mahasiswa itu. Makanya harus sangat hati-hati, karena kasus kekerasan itu awalnya seperti itu. Dia di kamar sendiri. Ternyata soalnya dia pertama mau, kemudian udah habis ini saya nggak mau nurutin. Ternyata yang pertama tadi sudah disimpan videonya sama pasangan sama pacarnya. Kemudian itu untuk mengancam kalau dia nggak mau nurutin lagi. Kasus online kebanyakan seperti ini. Makanya jangan pernah meremehkan. Nah, yang kedua penipuan. Banyaklah kalau kita di dunia online ya, penipuan itu bisa lah sahabat-sahabat bayangkan itu. Kemudian pemerasan. Tadi, kalau nggak lakukan ini tak viralkan. Nah, kemudian itu juga salah satu jenis pemerasan. Apakah selesai dilaporkan polisi? Tidak. Belum tentu. Jadi sebenarnya kejahatan di dunia online itu lebih mengerikan. Kalaupun kita jualan, kemudian barang kita udah nggak apa-apa, yang penting saya kirim barangnya, gitu kan? Sampai sana barangnya jelek ternyata, ada robek sedikit, warnanya nggak cocok. Sangat kejam dunia online tuh, langsung diviralkan. Penjual ini, produknya ini, ternyata hasilnya seperti ini dengan biaya seperti ini, langsung nggak ada yang beli di situ.
Jangan kira dunia online itu nggak lebih kejam dari faktanya, dari lapangan nyata. Lebih kejam dunia online. Padahal untuk membangun toko di dunia online, kepercayaan itu sangat lama. Apapun jenis tokonya, entah itu jasa, entah itu benar kita menjual produk, itu sangat lama untuk mencapai namanya jumlah followers 1000 aja. Itu lama. Terus tiba-tiba kita hancurkan dengan produk kita yang gagal. Yang itu yang jelek. Wah, itu apa namanya? Hukuman sosialnya lebih berat. Itu. Kebebasan media online dan sudut pandang perempuan. Nah, ini saya salahnya nggak mencantumkan di sini ya judul-judul berita yang kemudian menyimpang atau menyudutkan perempuan. Contohnya seperti ini. Banyak media online sekarang. Kalau dulu itu ya hanya media cetak, Jawa Pos, Kompas, gitu, Tempo, gitu. Sekarang media online luar biasa. Entah itu hanya berupa website, bukan media online nasional semuanya. Itu yang kemudian ngambil judulnya ya yang apa namanya sangat timpang. Contohnya nih, perkosaan yang dialami oleh Mawar bukan nama asli di jalan ini. Nah, itu sebenarnya kan sudah bagian dari kesalahan. Benar namanya ditutupin tapi alamatnya disebutkan. Ada yang kemudian ini, soalnya kasus kekerasan dengan apa ya istilahnya? Saya nggak nyari contoh sebenarnya. Sayangnya. Gini, soalnya yang menyimpang lagi tuh jadi antara korban dan pelaku itu lebih. Jadi dia sudah korban kemudian menjadi korban lagi dengan adanya media. Nah itu kalau wartawan tidak mainstream itu menjadi korban lagi. Oh ini, katakan ini. Mawar mengalami pemerkosaan dengan yang dilakukan oleh ayahnya yang ditinggal yang ditinggal ibunya ke luar negeri. Nah, apa namanya? Bisa diteruskan samanya gini. Ayahnya melakukan itu karena ditinggal oleh ibunya ke luar negeri. Itu salah nggak benar ini? Jelas itu. Itu sudah sangat tidak gender mainstreaming di situ. Kalau orang membaca itu cenderung akan menyalahkan ibunya. Perkosaan yang terjadi ayah dan anak tadi, perkosaan yang terjadi itu jelas orang yang baca menyalahkan ibunya karena meninggalkan ayahnya dan tidak memberi kebutuhan batin karena ibunya bekerja. Padahal jelas kalau dia pelaku, entah latar belakangnya apa, namanya kejahatan ya dia menjadi pelaku kejahatan, entah alasan model apapun. Itu makanya kebebasan media online itu juga harus dibarengi dengan perspektif gender mainstreaming. Itu salah satu contoh berita biasanya seperti itu. Jadi dia sudah korban, kemudian menjadi korban lagi. Karena berita-berita yang kemudian mengambil angle-nya itu yang sangat menyudutkan korban. Padahal perempuan itu bekerja di sana, kemudian suaminya melakukan perlakuan itu. Ya kalau bejat-bejat aja, nggak dihubungkan karena istrinya keluar negeri. Itu adalah sudut pandang yang bias gender. Sangat bias. Oke, next. Terakhir, ini slide terakhir. Oke. Yang terpenting dari kita aktif di dunia online. Jadi kalau mungkin nanti kalau next semuanya saya dipercaya untuk
memimpin diskusi lagi atau sharing keilmuan tentang dunia online, kasih tema yang lebih spesifik. Ini saya paparkan hanya dasar-dasarnya saja, ya, agar kita lebih tahu di situ. Pertama adalah jejak digital. Apapun itu, seperti yang katakan tadi, upload apapun, posting apapun, itu pasti meninggalkan jejak digital. So, jangan pernah meremehkan, walaupun itu hanya status WA. Jangan hanya meremehkan kita di story, titik apa namanya kita memberi tanda di customer. Itu bisa terbaca. Soalnya saya nih, contohnya, saya di rumah, kemudian saya posting story lagi di Surabaya, di hotel ini, jam 12. Orang yang lihat, oh berarti saya tidak ada di rumah, ya kan? Saya tidak ada di rumah. Kalau dia niat buruk ke rumah saya, sangat bisa. Dari mana? Lihat jejak digital saya. Itu contoh terkecil. Kalau ada yang kemudian menguntit kita nggak tahu dari mana. Jam segini posisinya di sini tuh. Bisa memperkirakan, oh kira-kira jam segini nanti orang ini akan ke sini. Dari mana? Status kita. Makanya kalau yang tahu jejak saya, entah follow Instagram saya, WA saya, itu pasti saya postingnya sudah live post. Aktivitas yang kemarin di Jogja baru saya posting hari ini. Baru saya posting kapan 1 tahun lagi. Ada orang ketik gue lagi di luar kota ya, enggak, aku tiduran di rumah. Ada ya. Karena ya itu, berarti sudah tahu jejak digital itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Di story itu ngerem, mencoba untuk tidak titik lokasi sangat itu cara jejak digital kita. Dan jangan ini kalau kita jangan ini karena dia nggak klik ke kontak yang lain. Nah sekarang nih kan sudah mulai melihat kontak yang ada di HP. Iya, disinkronkan di situ. Sekarang disinkronkan sama. Jadi emang tujuannya untuk algoritma media sosial. Kita sering posting apa di media sosial? Oke, samanya saya sering posting jalan-jalan. Nanti akan dibaca tuh sama media sosial itu. Maka yang akan tampil di kita itu ya tentang wisata. Ada kalau samanya saya jualan sarung batik itu di Instagram, saya sering tuh lihat foto sarung batik. Ya, yang kemudian yang muncul di feed saya itu ya sarung batik semua. Itu apa? Itu sebenarnya adalah mesin yang sudah membaca status-status kita di media sosial. Makanya, kalau samanya saya pinjam HP-nya sahabat di satu saja, saya buka stories-nya, kok di situ ada konten pornografi, berarti dia sering lihat. Berarti dia sering melihat konten-konten seperti itu. Jadi yang sering, sebenarnya apa yang sering kamu lihat, itu akan muncul di story. Kalau saya isi tentang digital untuk anak-anak, saya sarankan orang tua itu memberikan HP anaknya sendiri, jangan campur sama orang tua. Itu maksudnya seperti itu. Karena algoritma media sosial itu melacak jejak kita. Jejak dari jejak digital itu loh. Kita sering like apa, kita sering nyari apa, kita sering lihat konten yang seperti apa, itu akan dimunculkan oleh media sosial di feed-nya tanpa kita sadari. Saya, makanya kalau samanya anak-anak perlunya punya HP masing-masing, itu kan jadi saya tahu tuh ngeceknya, oh dia lihat anak-anak, film anak-anak, ya kemudian game apa gitu kan, saya bisa melacaknya. Rawannya kalau orang tua sering lihat konten-konten yang aneh-aneh, nanti dilihat anaknya.
Makanya kalau anak punya HP sendiri itu bisa save dari konten-konten yang tidak dilihat oleh orang dewasa, nggak campur gitu loh, nggak campur. Karena stories itu nggak bisa direm. Kita nggak melihat, kita nggak, ya kalau semuanya emang sengaja di searching gitu ya, itu kan muncul. Kalau story kan nggak bisa. Kalau di Instagram mana yang sering kita lihat yaitu lebih akan muncul pertama, ya kan? Twitter saya dengan Twitter Sahabati semuanya bisa jadi di jam pertama, di jam yang sama-sama kita lihat, itu munculnya akan berbeda. Karena semuanya saya lebih ke topik-topik psikologi, topik-topik semuanya tentang kecantikan, topik-topik tentang kreasi semuanya. Nah, kalau teman-teman lebih ke senang nih lihatin berita-berita yang tentang makanan gitu, kuliner, apa ya, munculnya itu walaupun di rentang waktu yang sama, tapi munculnya berbeda. Itulah pentingnya jejak digital tuh di situ. Kadang nih kalau di TikTok itu algoritmanya, kita semuanya saya nggak senang nih konten tentang mengabarkan kecelakaan gitu semuanya. Ada ini langsung saya skip ganti. Maka aja nggak akan muncul itu lagi, nggak akan muncul karena algoritmanya akan melacak, oh orang ini nggak suka konten-konten seperti ini. Tapi ketika saya semuanya lihat tuh TikTok nih yang sering mengabarkan tentang destinasi wisata semuanya, atau tentang review hotel gitu, agak lama ini saya lihat sampai habis gitu. Maka algoritma media sosialnya juga akan lebih menawarkan itu di feed saya. Nah itu, makanya jejak digital itu sangat penting. Gampang sekarang itu melihat, punyanya teman kita sering lihat apa aktivitas online-nya, itu nggak bisa ditutupin. Tuh dari mana? Jejak digital. Oke. Flexing media sosial ini lebih ke mental health dampaknya. Siapa sekarang orang sekarang yang nggak pamer di media sosial itu? Zamannya pamer sekarang itu. Aktivitas kita apa? Pamerin di media sosial. Dikit pamer di media sosial. Ada yang kemudian mental yang kuat di situ. Saya kok merasa bodoh ya, teman-teman saya itu udah jadi apa, penghasilannya berapa. Dia cuma gini-gini aja, cuma bisa rebahan, scrolling. Kemudian lihat teman-teman udah pada sukses. Itu dampaknya apa? Mental. Itu dampaknya mental. Makanya kemarin itu sangat dikritik kalau melihat ini yang flexing itu kan kemarin diulas oleh Renat Kavali ya. Dia kan mengkritik bahwa orang-orang sultan-sultan yang sekarang dibilang sultan-sultan itu bohong semua. Orang semakin kaya itu tidak akan yang pamer, karena dia membutuhkan privasi. Semakin kaya orang dia akan membutuhkan privasi. Tapi zaman sekarang kan enggak. Ngakunya kaya tapi pakai jet aja. Amin. Itu kalau menurut Profesor Renal Kasali, sebenarnya orang kaya yang pamer itu bohong. Sangat, kalau semuanya pengen mental kita sehat, ya nggak usah punya media sosial ya. Kemudian berpikir kritis. Ini maraknya hoax ya, maraknya hoax, dunia hoax kita ini. Orang tua harus pintar di sini juga. Berita yang memang pro dan memang bias gender. Nah, cara untuk agar kita tidak tergerus di beberapa lini ini tadi, tunjukkan dengan karya saja. Kita punya karya apa? Itu aja deh. Kita lagi ngapain? Kita lagi punya bisnis apa? Ini. Itu aja yang ditunjukkan karya. Apa yang bisa kita karya kita yang bisa tunjukkan daripada kita menonjolkan sisi-sisi yang sebenarnya lebih ke arah flexing. Oke, saya tidak mengobrol banyak tentang sisi gendernya karena memang saya lebih ke digital. Tapi kalau teman-teman mau tanya jawab seputar beberapa kasus soalnya di digital dan ketimpangan gender, monggo silahkan. Mungkin
ada waktu sampai jam berapa? Oh gitu, berarti masih ada waktu masing-masing saja. Oh ya, masih ada waktu yang 12 menit. Silahkan yang mau bertanya. Mungkin langsung saja bagi sahabat-sahabat yang ingin bertanya bisa angkat tangan dari forum offline terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini izin pertanyaan tentang digital. Jadi kan tadi sudah dijelaskan cara agar kita bisa kenal yaitu dengan melalui media sosial. Nah, tapi melalui media sosial belum tentu kita juga bisa terkenal karena ada cara-caranya. Nah, itu kira-kira strategi apa yang diperlukan agar kita itu lebih bisa terkenal khususnya dalam ya cari pansus tercepat. Misalnya kayak kita ikut event SIG ini kan paling box story terus tag kan paling yang terkenal kan cuma yang upload di SW saja banyak. Nah itu biar menunjukkan eksistensi kita di dunia kalau kita itu ada SIG itu gimana misalnya seperti itu. Nah terus misalnya juga ini kasus saya tuh, jadi semi curhat. Jadi saya tuh memiliki banyak media sosial, tapi selain IG, tapi juga WordPress. Nah, di situ tuh kami itu sebenarnya sama kami itu tuh menghimpun kan kalau masuk kan tugas orang banyak. Nah, biar gak emang kan itu dihimpun dalam WordPress terus diupload gitu, terus dipublikasikan biar ini kalau literasi Indonesia banyak. Tapi apa yang buat malas itu karena bosan tuh sama mintain satu-satu banyak lah. Yang istiqomah kita dalam hal bermedia sosial itu bagaimana agar berkelanjutan. Kan sekarang Anda sudah mati. Oke, seperti itu. Ya, jadi strategi biar cepat viral sama istiqomah dalam bermedia sosial. Karena selain WordPress saya juga punya akun channel buat ngerjain soal SOS, digolek soal sama review makanan. Nah, sama-sama semuanya itu mantap. Jadi kebanyakan aksi tapi malas karena tidak ada inovasi yang berkelanjutan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat siapa? Fikhan. Oke, sahabat Fikhan. Baik, untuk ini juga PR besar ya. Saya juga bukan influencer ya, maksudnya followernya banyak gitu. Tapi pernah, namanya karena itu saya pernah aktif di online, di jualan online. Paling tidak dengan lakunya barang saya, itu berarti kan sudah menjadi barometer bahwa itu sudah terbaca oleh orang lain gitu kan. Kalau di media sosial itu punya algoritma masing-masing. Namanya Facebook itu berbeda dengan Instagram, atau kemudian Instagram berbeda dengan TikTok, berbeda juga dengan Twitter. Nah, tapi saya akan menjabarkan aja beberapa salah satu ini khasnya ya. Kalau di Twitter itu biasanya dia akan semakin cepat viral itu kalau bikin tweet. Tweet itu kalau di Twitter jangan sampai copy paste. Jangan sampai status atau apa itu copy paste. Itu pasti akan terbaca. Nah, semakin genuine, semakin asli, itu akan semakin bagus. Nah, tweet itu semuanya bisa loh hasil dari kita semuanya baca buku, bikin tweet. Kalau yang nggak punya akun Twitter ya nggak paham tweet itu apa. Ini contoh ya. Soalnya kalau saya tentang psikologi, soalnya saya bikin tulisan tuh di artikel tentang
bermain sama. Itu saya bikin tweet aja di Twitter. Bikin tweet kemudian kasih preferensinya dari mana. Biasanya tuh lebih mudah dan gayanya jangan gaya makalah. Gaya penulisannya yang santai. Karena orang baca status itu semakin unik, enak dipahami, semakin nyampe ke orang lain itu akan semakin ditangkap. Gitu. Itu ya mungkin kalau Twitter ya. Nah di Facebook juga lain lagi di situ. Di Instagram lain lagi. Biasanya kalau di Instagram main hashtag di sana. Main hashtag di sana. Kalau samanya tentang SIG samanya. Nah itu hashtagnya juga jangan lupa masukkan situ. Baik itu tentang yang khas samanya SIG Condro, Ryan Condro, atau kemudian hashtagnya lagi gender mainstreaming. Kasih yang umum, hashtag yang umum, kemudian baru yang khas punya kita. Ada yang seperti itu. Ada yang kemudian main influencer, minta bantuan influencer. Banyak hal. Dan itu ada kok kalau dipelajari, kalau telaten gitu ya, telaten. Lihat itu di tutorial di YouTube itu. Banyak itu tips-tipsnya itu sangat banyak. Buka aja searching di Google untuk melihat algoritma Facebook itu seperti apa algoritmanya. Kemudian algoritma dari YouTube itu seperti apa. Nah itu pasti kita akan ini akan banyak belajar di situ. Tutorial di YouTube, apa yang kita inginkan di situ pasti ada. Jangan dikira saya itu lulusan COVID ya, untuk pasca sarjana itu. Jadi saya nggak ada wisuda. Jadi wisudanya by online dan ujian sidangnya itu juga by online. Nah, karena saya nggak bisa ketemu sama teman-teman, konsultasi langsung kepada dosen, saya itu kerjain statistiknya lewat mana? Lewat YouTube. Tutorial di YouTube itu untuk melakukan analisis hasil penelitian. Bayangkan betapa luar biasanya belajar dari dunia online ini. Yang penting kita telaten aja, nggak ada yang nggak ada di YouTube. Semua ada. Semua ada. Jadi pakai kuantitatif itu bagaimana analisisnya, saya pakai apa, ini belajar aja di YouTube. Tak dengerin, ditulis. Tapi jangan kemudian saya jadi putus asa di kuliah. Saya belajar langsung dari itu. Ya nggak gitu kakak. Nggak gitu. Jadi kalau di kuliah itu kita akan punya relasi yang berbeda, sudut pandang yang berbeda daripada teman-teman yang tidak kuliah. Jadi kalau emang untuk kita mencari ilmu saja, itu ya kalau di dunia kampus akan sangat kurang kalau niatnya hanya itu. Karena di dunia online itu menyediakan banyak hal. Dari hanya yang disampaikan oleh dosen soalnya mata kuliah tersebut. Oke. Saya kira itu cuma ya Mas. Belajar lagi. Buka-buka. Kamu pengen apa? Ada di situ semua. Tinggal kita harus latihan. Nah, yang kedua, WordPress itu kan blog ya. WordPress itu blog. Yang penting memang apapun yang kita lakukan di dunia online, kalau kita mau aktif di situ ya istiqomah itu kuncinya. Kalau nggak istiqomah ya mati ya, itu jelas. Bagaimana untuk melawan itu? Ya dirimu sendiri. Jangan. Nah, kan itu sudah langkah pertama untuk tidak jauh dari kesuksesan itu. Jelas. Ya istiqomah, malas gak malas harus. Makanya biasanya untuk teman-teman yang aktif di dunia penulisan, di blog, di website, itu hal-hal penulisnya yang ringan-ringan saja. Kemudian juga jangan terlalu banyak. Pengen punya yang tema ini kuliner, pengen yang punya tema tentang makalah di kuliah lagi, punya lagi, jangan banyak-banyak. Kemarin buat makalah kan saya juga digagalkan sih. Ya. Nah, makalahnya gara-gara itu saya upload sembarang. Mintain satu-satu tuh mau. Kita satu ada semuanya. Padahal itu tujuannya keren ya. Jadi karya kita itu nanti bisa terlacak
kita lulus setelah 5 tahun ke depan, 6 tahun ke depan tuh masih tetap ada tulisan kita. Sebenarnya bagus. Ya bilang aja ke teman-teman harus kompak. Ya berarti kelompok sama sendiri aja, makanya yang ada yang seadanya itu diupload, yang seadanya diupdate. Gitu. Kalau WordPress, blog, website itu pakai kata kunci dia di sana. Semakin kita kata kuncinya akrab, itu pasti akan terbaca dan terbaca. Nah, Ustazah, baik santri. Lanjutkan ya, langsung aja jawab. Mengenai soal tadi kan sempat menyinggung bahwasanya kalau ada cewek yang main ke kos laki-laki atau sebaliknya, itu kadang cewek kan diem, Ustazah. Terus dikatakan bahwa diemnya itu belum tentu iya. Nah, sedangkan yang namanya penolakan itu pasti ada ya. Entah itu bahasa isyarat pasti mengetahui. Isyarat ini berarti artinya tidak. Terus kalau tidak pasti ada ucapan. Kalau enggak, orang Inggris saja mengucapkan tidak ya. Orang Jawa mau. Orang Indonesia tidak mau. Itu pasti bisa. Sedangkan kita itu sebagai laki-laki disuruh tetap memahami setiap karakter wanita yang ada. Sedangkan karakter wanita yang ada itu berbeda-beda. Bisa yang diam itu iya, bisa yang diam itu tidak. Seperti itu. Terus kalau di situ terus ada kejadian seumpama kekerasan seksual, terus yang disalahkan itu laki-laki saja, menurut saya tidak. Karena salah dari awal pemberangkatan, kenapa cewek itu berangkat ke kos laki-laki. Kalau seandainya dia tidak melihat seperti itu kan tidak mungkin berangkat. Nah itu kebanyakan berita sekarang itu yang mana terekspos itu kekerasan seksual itu dilakukan oleh laki-laki. Sedangkan wanitanya itu mengundang, seperti orang mancing. Kayak sekarang orang itu keseringan, wanita itu menurut saya kekurangan dalam segi penguatan dalam agama. Itu wujudnya karena kita lahir beragama. Jadi bikin TikTok dengan PD-nya berjoget-joget. Ya memang ada, dari dulu sejarah mengatakan wayang itu joget. Sejarah sunan-sunan dakwah itu memang joget, tapi nggak kayak gitu. Itu salah satu penyebaran kekerasan seksual. Itu bukan harus laki-laki yang disadarkan, tapi perempuan juga. Dibuatkan dulu agamanya, baru boleh meraih media sosial. Itu menurut saya. Terus bagaimana cara, sekarang kan sudah menjadi kubur. Banyak yang tidak tahu orang dewasa karena cuma usia, bukan soal pengetahuan, bukan soal agama, bukan soal hukum. Terus itu bagaimana menguatkan untuk anak-anak mahasiswa yang seperti ini. Terima kasih, pertanyaannya sangat bagus. Sebenarnya konten kita berbicara gender itu seperti ini. Begini. Masih ada ya, sebentar lagi ya. Hujan enggak? Kan? Ini tak worth it. Iya.
sahabat siapa? Rama. Oke, sahabat Rama, terima kasih. Begini. Nah, ini sebenarnya kalau masih ada pertanyaan itu berarti belum tuntas sekolah S3. Belum tuntas sekolah S3. Jadi, ketika kita berbicara gender mainstreaming, itu memang harus ada keberpihakan. Berpihakan kepada apa? Perempuan. Tapi bagaimana nilai keadilannya? Nah ini. Saya contohkan ini. Tadi saya garis bawahi, tubuh kita ini adalah area yang sangat pribadi. Dan tubuh kita ini kita sendiri yang memiliki, bukan orang lain. Kalau istri, apakah tubuh istri itu yang memiliki suami? Tidak. Tubuh istri yang memiliki istri. Gitu. Apakah ketika kita berpacaran, tubuh saya ini milik pacar saya? Tidak. Tubuh saya adalah milik saya. Tubuhnya laki-laki ya miliknya laki-laki. Tubuhnya suami ya milik suami. Jadi tidak ada, kan sudah menikah kemudian istri itu milikmu, oke. Tapi tidak dengan tubuhnya. Itu milik pribadi, haknya. Kalau kamu menikah, kemudian istri itu sudah menjadi milikmu, katakan, itu seperti barang jadinya, kamu jual beli, ya kan? Nilai itu berarti sama dengan beli barang. Pernikahan tidak seperti itu. Setara di situ, sakinah, mawaddah, warahmah itu semuanya rahmah di situ, mendapat kerahmatan di situ. Masing-masing baik suami maupun istri. Oke, kembali ke konteks tadi. Nah, laki-laki dalam satu ruangan, laki-laki dan perempuan dalam satu ruangan. Mereka berpacaran. Usia remaja, usia menjelang awal dewasa, itu hormonnya sudah terbentuk. Keinginan hasrat seksualnya sudah terbentuk. Di sini jangan pernah ada rasa tabu ketika meminjamkan seksualitas. Karena ini adalah edukasi. Edukasi dan ini sifatnya manusiawi. Karena kita belajar itu tujuannya ya untuk memanusiakan manusia. Jadi itu adalah di sini ada rasa kemanusiaan, di situ yang harus kita tumbuhkan. Ada dua orang. Kalau kita melihat perempuan itu setara, ya, pacarku itu ya setara dengan aku. Orang setara itu apa-apa harus minta izin. Ya, apa-apa itu harus minta izin. Itu namanya setara. Karena saya punya hak dan kamu punya hak. Padahal sudah saya tanya, dia diam saja. Berarti itu jawabannya oke. Tidak seperti itu. Perempuan bicara dan ini, nah ini loh yang maksudnya. Kenapa perempuan itu tidak bisa berbicara? Inilah karena budaya patriarkinya itu yang sangat kuat. Bahkan untuk teriak pun, untuk bilang tidak, itu tidak bisa. Laki-laki jelas nggak bisa membayangkan ini. Mau nikah kalau masa nggak iso. Mau nikah kalau masa nggak iso dong. Inilah perlunya kita belajar gender mainstreaming. Perempuan itu tidak seperti itu. Bayangkan. Dari kecil, ya, ulas lagi ke bawah, kita flashback ke belakang. Dari kecil, perempuan itu harus menjadi orang yang nurut. Katakan. Itu sudah stigma masyarakat. Perempuan berotak sedikit aja, oh kan itu nakal. Perempuan yang tidak nurut, padahal tidak nurut itu dalam hal protes ya. Protes dalam hal dia tidak setuju dengan apa yang dia pikirkan. Itu sudah dibilang di masyarakat itu perempuan nakal. Laki-laki pakai sepeda motor cowok itu sudah dibilang nakal. Ya. Namanya contoh terkecil. Kemudian perempuan yang membantah kedua, bukan membantah, sebenarnya dia beradu argumen. Berani, kamu perempuan yang wangi banget. Tapi kenapa laki-laki nggak ada istilah itu? Laki-laki nggak ada istilah-istilah kayak gitu. Laki-laki itu kalau membantah orang tua, wah pintar kamu punya perspektif lain, punya ini yang lain.
banyak stigma dan kita nggak tahu budaya. Oke, di budaya saya jarang tuh perempuan yang kemudian apa istilahnya merokok, istilahnya merokok atau apa itu sudah nggak ada. Kita nggak tahu loh di temennya di sisi daerah atau di sangat kota itu perempuan merokok gitu. Gitu aja udah di stigmanya perempuan nakal, perempuan buruk. Banyak hal yang kemudian perempuan itu banyak stigma-stigma di masyarakatnya. Dan kebalikannya, laki-laki ketika dia di luar adatnya, itu dikatakan laki-laki yang hebat. Pancen anakku ki wis pancen anak iki pinter, maksudnya hebat, laki-laki yang hebat. Beda perlakuan di keluarga antara perempuan dan laki-laki. Perempuan, orang tua sudah berpikir, anak perempuan terus umur 24 tahun. Ibuku kalau di desa itu sudah perawan tua. Kalau laki-laki dan sekolah sing dhuwur sampai 30 tahun dirapopo, saya 30 tahun. Itu sudah niat dalam kepala kita itu sudah tidak setara. Perempuan itu dibatasi usianya, sudah ada rasa takut dalam diri kita. Anak perempuanku paling enggak usia selalu itu 2 juta. Anak punya anak laki-laki nggak apa-apa usia sampai 28. Itu setara nggak dalam model berpikirnya aja? Sudah nggak setara, model berpikirnya aja udah nggak setara. Jadi di masyarakat kita sangat luar biasa. Bayangkan nih sahabat-sahabat, kita punya anak laki-laki dan perempuan. Bayangkan saja bayangkan. Cara mengasuh kita berbeda apa enggak? Pasti berbeda. Oke, dari segi pakaian bolehlah berbeda. Memang itu perempuan dia pakai rok, ya oke lah. Tapi kalau cara pendidikan kita sudah berbeda, itu ini sore ini kita nyapu-nyapu omah, terus korah-korah ya kan, cuci piring gitu, cuci piring, celanan, mulai dolan, omah agak resik, biasa celanan, enak banget. Pokoknya dolan ya aku pengen lah sore-sore dolan, terus ada korah-korah, terus ada nyapu. Itu pendidikannya setara apa enggak? Dari keluarga aja lo udah enggak setara kita ini. Tapi kan ada di stigma di rumah kemudian cewek itu yang mainnya baru mulai dolan orang ngerti tanda gawe, kan? Itu kan stigma itu. Itu sudah enggak setara. Kita mendidik anak kita aja loh udah enggak setara. Kalau perempuan harus cuci piring, laki-laki ya harus diajarin cuci piring. Karena itu apa? Kewajiban. Cuci piring itu adalah kewajiban semua orang yang ada di rumah. Bukan hanya perempuan. Masak itu kewajiban perempuan, tidak. Masak itu adalah skill hidup. Coba laki-laki yang nggak pernah masak terus dia di hutan. Masak itu skill hidup yang harus dimiliki perempuan saja. Skill yang harus dimiliki perempuan dan laki-laki. Masak itu skill hidup kita, bukan kewajiban perempuan. Itu skill wajib untuk hidup itu. Salah satunya seperti kalau kita mandi. Gitu. Tapi dalam pendidikan kita di keluarga itu sudah dibedakan, itu sudah nggak setara. Setara itu sebenarnya remeh seperti itu loh, sebenarnya itu hal simpel. Tapi perempuan itu harus nurut, gitu kan, harus sopan, bicara apa ya jangan ngono. Untuk mana agak cerewet dikit terus pancen itu cerewet. Itu sudah stigma itu sudah bertumpuk-tumpuk. Entah itu norma agama, entah itu norma sosial. Itu stigma pada perempuan itu sangat banyak numpuk-numpuk. Dalam banyak kasus kekerasan, perempuannya itu dikatakan diam. Padahal dalam hati dia itu menolak, tapi tidak bisa melakukan penolakan. Aku nggak suka loh sebenarnya dipegang pacarku seperti ini tuh. Saya nggak suka kemudian di grooming, disentuh-sentuh. Itu sebenarnya saya nggak suka. Tapi dia tidak bisa bilang tidak. Ada banyak ketakutan. Kita nggak tahu perempuan itu dulu korban kekerasan di
terima apa enggak? Samanya kekerasan ayahnya dulu. Ayahnya tipikal orang yang keras. Suka mukul, marah-marah, suara keras. Nanti anak perempuannya dia akan lebih bisa jadi lebih keras, bisa jadi sebaliknya. Sangat pendiam dan sangat penurut. Dia tidak punya keberanian sama sekali buat hal-hal yang tidak dia sukai. Pernah nggak sih kalian dalam kondisi saya tidak menyukai hal itu, tapi saya tidak bisa menolaknya? Nah, Orang tua. Saya nggak bisa bilang tidak. Karena kewajiban. Makanya penting ya kalau kita punya keluarga itu mengajarkan demokrasi. Kalau sudah anaknya nggak mau ya kita cari tahu dulu kenapa nggak mau. Karena setara, orang tua dan anak itu pun juga setara posisinya. Tidak ada yang lebih unggul sebenarnya. Orang tua juga belajar, anak juga belajar. Seharusnya seperti itu, prinsipnya setara. Baik, untuk mengendalikan hal-hal tadi, pertama adalah prinsipnya yang dipakai adalah setara. Aku dan kamu itu setara, bro. Itu setara, bro. Kalau kamu ingin cewekmu itu buka kerudung, umpamanya nih, ojo guyu, umpamanya. Buka kerudung dalam ruangan itu, pastikan benar. Jadi suka dan suka sama-sama suka. Itu apakah benar-benar suka? Suka dalam artian bukan rasa, tapi perilaku itu apakah benar-benar yang dia terima, Siapa yang memulai? Itu juga ada faktor dominasi. Siapa yang memulai? Ada banyak kasus di kekerasan seksual di kampus. Mahasiswanya diam, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Padahal dosennya nggak ngancam. Sama. Tapi di situ ada faktor dominasi. Dosen sama mahasiswa itu setara nggak? Enggak setara. Ada dominasi di situ. Dominasi saja kalau bagi perempuan itu hal yang tidak bisa mengatakan tidak. Kayak kita gini nih, kita punya nyuwun sewu, tapi ini contoh aja. Namanya santri ke kiai. Kiai itu jelas lah orangnya berbeda. Kita kan kayak ketegangan tuh kadang nggak enak. Padahal kita kadang nggak setuju ya. Ya diam. Ya kita ketegangan aja kayak ada orang yang seperti itu. Itulah dominasi. Dominasi itu cara mainnya seperti itu. Kebanyakan kasus kekerasan itu terjadi kalau ada dominasi. Dulu. Dosen dengan mahasiswa, orang tua dengan anak, kemudian apa aja biasanya yang terjadi itu. Pokoknya kan orang dewasa dengan anak itu ada dominasi kan, orang tua dengan anak itu ada dominasi. Apakah anak-anak yang diam itu kemudian setuju dengan tindakan yang dilakukan oleh pelakunya? Tidak. Kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak, apakah itu kemudian anak-anak setuju? Tidak. Tapi kenapa tidak bisa bilang tidak? Nah itu loh. Contohnya seperti itu. Makanya untuk menghindari hal itu bagi para laki-laki yang kemudian berpacaran dan melewati batas, tubuh itu hak pribadi, nggak usah dimacem-macemin kalau sama orang lain. Baik itu temanmu cowok, itu juga sama. Itu tubuhnya ya tubuhnya. Tidak kemudian boleh sembarangan kamu sentuh. Pamit kalau mau sentuh itu hal yang sangat pribadi. Itu penghormatan pada tubuh itu sangat penting. Penghormatan sama tubuh itu sangat penting. Oke. Bagaimana dengan perempuan yang kemudian penampilannya sangat merangsang? Gitu. Konten pornografi sekarang seperti itu. Nah, kalau saya kembalikan, perempuan tuh moderatinya kan dia tampil tuh. Dia berdandan, ya kan? Dia berdandan, pengen terlihat cantik. Kita emang moderatinya. Cowok moderatinya tetap ingin lah dilihat ganteng, stylish. Itu kalau dibalikan seperti itu, sama-sama ingin terlihat ganteng, satunya ingin terlihat cantik. Itu sangat manusiawi.
Nah, perempuan bisa jadi ketika tampil seperti itu merasa dia cantik dan itu dirinya. Menggoda itu kata-kata tidak gender mainstreaming. Berarti itu dikatakan bahwa menggoda itu centil. Perempuan yang nakal. Padahal dia pengen tampil apa adanya. Dia padahal pengen tampil apa adanya. Kakiku ya kakiku, tanganku ya tanganku, rambutku ya rambutku. Dadaku ya dadaku. Aku pengen tampil model kayak apa ya inilah aku. Kalau kamu tergoda ya otak kamu itu. Jangan salahkan perempuan. Ini tuh buku kata apa sebenarnya itu. Ini tuh buku ini hak kamu mau kayak apa itu hak. Kalau kamu itu tergoda ya berarti kamu ya otaknya nggak beres, pikirannya macam-macam. Berarti impuls pengendalian dirimu itu kurang. Kalaupun kamu tergoda, kamu terangsang dengan perempuan yang seperti itu, dan kamu macam-macamin, berarti itu melanggar hak dari orang itu. Karena itu tubuh dia, itu bukan hak kamu. Kalau pikiran kamu macam-macam dengan dia, ya sudah apa itu masalahmu sendiri, otak-otak kamu sendiri. Itu sebenarnya seperti itu. Tapi karena kita sebagai kader PMI, perempuan ya nggak apa-apa. Kita menjaga agar pikiran orang lain tidak macam-macam. Ya, kita menutup diri, bukan menutup diri dalam artian menutup dari kreativitas kita juga menjaga maksud untuk menjaga diri sendiri seumumnya. Dengan penampilan kita yang tidak menonjolkan sesuatu. Oke, nggak apa-apa. Tapi sebenarnya dalam teori gender mainstreaming itu seperti itu. Jangan salahkan perempuan, soalnya ya itu pantaslah perempuannya diperkosa, bajunya aja minim sekali. Nah itu namanya menyalahkan korban. Dia tuh jadi korban loh, saya salah toh. Yang bejat itu ya pelakunya yang pelakunya aja. Bentar. Ini konsep gender mainstreaming itu sebenarnya seperti itu, sebenarnya konsepnya. Iya, alasannya perempuan bisa menjaga. Nggak ada, perempuan menggoda itu nggak ada. Yang menggoda sengaja menggoda kecuali dalam aktivitas tertentu, umpamanya dalam kayak perempuan penjual jasa seksual itu dia bermaksud untuk menggoda. Oke. Tapi kenapa kok udah namanya pelecehan seksual itu hanya kaum wanita? Padahal kita itu sebenarnya juga sering dilecehkan oleh wanita. Soalnya biasanya juga sering loh, yang anak cewek itu nyubit, kita terus kita ayo. Oke. Namanya setara, baik, saya luruskan di sini, namanya setara. Bagi perempuan, kalau dia sampai menyubit laki-laki, itu berarti juga melanggar aturan lalu lintas. Karena tubuhnya laki-laki ya punya laki-laki. Itu haknya laki-laki. Berarti perempuannya yang nggak menghormati tubuh laki-lakinya. Namanya setara, berarti harus sama-sama. Baik perempuannya juga harus ngerem nggak ngapa-ngapain tubuh laki-laki. Itu haknya laki-laki. Ya seperti itu. Apakah laki-laki tidak mengalami kekerasan? Banyak laki-laki yang mengalami kekerasan. Karena kenapa kemudian perempuan itu disuarakan? Karena kita hidup dengan budaya patriarki. Kita itu budaya kita patriarki loh, bukan matriarki. Apakah kemudian ketika budaya kita harus dimatriarkikan? Ya nggak begitu caranya. Makanya kemudian yang harus disuarakan adalah perempuan. Karena apa? Budaya kita itu patriarki.
Apakah laki-laki tidak menolak kekerasan? Banyak. Gay, orang-orang gay itu dulunya, saya itu tahun 2007 penelitian tentang gay. Skripsi saya itu tentang pembentukan identitas kaum gay. Orang gay itu, kalau kebutuhan seks seksualnya tidak terpenuhi, dia melakukan hubungan seksual pada anak laki-laki. Karena anak laki-laki trauma, kemudian dia menjadi calon gay baru. Apakah kaum heteroseksual tidak melakukan itu? Juga banyak melakukan kejahatan seksualitas kepada anak-anak. Jadi tidak hanya kaum gay, tapi orang gay itu kalau sudah nggak ada lawan, itu nyarinya ke anak-anak. Kenapa? Karena anak-anak bisa didominasi oleh orang dewasa. Makanya kunci dari kekerasan itu ketika ada dominasi. Kalau sahabat-sahabat semua merasa menjadi dominasi, itu akan rawan menjadi pelaku kekerasan. Kita sebagai pendidik, sebagai guru, akan rawan melakukan kekerasan kepada peserta didik kita kalau kita merasa dominan. Saya seorang guru, anak-anak harus menghormati saya, harus nurut apa kata saya. Nah, ini calon-calon pelaku kekerasan baru. Anak-anak itu ya orang, itu ya manusiawi, itu ya punya hak. Ajar dia secara setara. Dia juga manusia. Makanya sahabat-sahabat di semua bisa menjadi pelaku kekerasan kalau dia merasa di situ. Merasa lebih superior. Itu adalah bibit-bibit kita akan melakukan atau kita akan menjadi pelaku kekerasan, akan condong. Kalau kita pacaran, bagaimana agar tidak melakukan kekerasan seksual? Nah itu, masih ada enggak sifat superior kita? Itu saja. Oke. Tambahkan soal pacaran. Itu sebenarnya nggak ada jauh-jauh dari kekerasan seksual kalau bicara dari pacaran. Karena ya itu kan kembali kepada apa ya? Jadi diri kita lah. Yang mana kita itu terlahir itu kan menijab. Semuanya kalau kita bicara semuanya. Halo? Bilang Mbak aja. Oke, Mbak. Kita itu kerap bicara bahwasanya semua isi alam semesta itu milik Tuhan. Ya, satu. Kedua, berarti tubuh kita ini juga milik Tuhan. Ketiga, kita itu terlahir untuk apa? Yaitu kebanyakan para kaum wanita dan laki-laki itu kurang mengerti dalam hal ngapain kita hidup, buat apa kita hidup. Karena kita lahir sama-sama tidak diinginkan. Ya itu kekurangan karena pendorongnya kasus seksual yang meningkat itu kurangnya pendidikan kita dalam hal agama. Karena sekarang Islam itu cuma hijab, Islam itu cuma kopiah, sedangkan nggak ada larangan bagi PSK untuk memakai kerudung, nggak ada larangan bagi lelaki preman untuk memakai songkok, nggak ada larangan, dan nggak ada tulisan seperti spanduk ini acara SIG berarti ini SOG, ini perempuan buruk dan ini laki-laki buruk, karena nggak ada itu cuma, jadi kita nggak bisa tahu soal mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, sedangkan yang di sini yang dibela itu seakan-akan perempuan itu yang membuat saya apa ya? Sedangkan perempuan kebanyakan sekarang itu jenjangnya itu TK, SD, terus SMP, SMA, kuliah. Nah, sedangkan selama di SD sampai SMA itu pendidikannya insya Allah kalau dalam agama saya berani menjamin itu minim sekali agama. Cukup diperkenalkan Islam itu seperti ini, cara bermandi wajib seperti ini. Cukup itu, tapi tidak mengetahui hukum yang lain. Nah, itu yang membuat kita itu sekarang seperti apa ya? Wanita itu seperti malah pede, menyebarkan mungkin kebagusan tubuhnya. Itu malah pede di TikTok. Nah, itu seharusnya kita itu malu kayak gitu. Kita itu sekarang dimanfaatkan oleh orang yang punya TikTok. Seperti hanya orang yang merokok dimanfaatkan oleh orang yang punya pabrik rokok. Seperti itu.
Terus saya tidak menyalahkan perempuan karena memang zaman sudah akhir, jadi nggak bisa kita melawan zaman sama kenyataan Tuhan, nggak mungkin bisa. Jangan bisa kita itu memperendah kasus seperti ini dengan apa? Dengan kita itu harus dididik dulu, kita tahu kita itu siapa, lahir dari mana, dan kita itu harus menjadi apa. Itu saran menurut saya. Karena minimnya, jangankan jurusan yang lain, mungkin PPA sendiri yang katanya bahasa Arab itu bahasa Tuhan. Buktinya banyak anak PPA yang minim apa itu Tuhan dan apa itu agama. Baik. Ya. Turutnya kita bincang agama. Tapi kadang orang beragama itu kan nggak tahu kadarnya. Ada yang memang kadar beragama kita itu hanya pada lingkup syariat. Ada yang lingkup ketika kita beragama sudah melampaui hakikatnya. Orang yang sudah beragama melampaui hakikatnya, ya dia akan sudah nafsu, hawa nafsu itu sudah hilang. Dia sudah bisa melawan hawa nafsu. Nah, kita kan nggak bisa mengajak orang semua harus beragama secara hakikat itu, ya kan? Dalam konsep dunia itu tetap ada. Bahkan sampai kapanpun kejahatan dan kebaikan itu akan tetap ada. Seperti konsep Yin yang di Cina sana. Tapi bagaimana kita itu meyakinkan orang-orang di sekeliling kita itu untuk memperlakukan manusia itu ya selayaknya manusia. Dulu sejarahnya Kanjeng Nabi Muhammad itu yang banyakkan orang-orang itu menolak konsep feminisme, menolak gender mainstreaming, itu tidak memahami bagaimana perjuangan Nabi Muhammad dulu memuliakan perempuan. Dulu, ini kalau teman-teman yang sudah kitabnya Jos ya, sudah lancar baca kitabnya apa, coba cari literatur sejarah Nabi Muhammad dulu ketika memperjuangkan Islam. Dulu, itu tahu masyarakat jahiliyah itu bagaimana memperlakukan perempuan sudah tidak manusiawi. Jadi dalam salah satu kisah itu, dulu itu kan kayak banyak jenis pernikahan, banyak sekali jenis pernikahan. Sampai kemudian ada istilahnya pernikahan apa? Bahasa Arabnya vagina itu apa? Bukan itu, ada lagi. Wati apa? Wati. Nah, ada yang namanya pernikahan itu. Dalam satu kisah, itu ada rumah yang itu dikasih bendera. Kasih bendera. Ya, pernah tahu ceritanya itu? Nanti ada pria masuk, dijajan, kalau misalkan pas selesai, dia keluar. Nah, itu zaman apa? Zaman jahiliyah. Dan Nabi Muhammad apa? Datang untuk menghapus itu. Zaman sekarang, orang yang katanya beragama, berbondong-bondong ngasih seminar. Cara membahagiakan menikah dengan punya 4 istri. Itu nggak kembali ke zaman jahiliyah dulu. Oke, disunahkan menikah 4. Cuman lihat sejarahnya dulu. Kenapa sampai itu muncul? Bagaimana Kanjeng Nabi Muhammad dulu itu hanya setia kepada Khadijah sampai beliau meninggal, kemudian baru menikah lagi. Bagaimana sejarahnya itu? Mereka tidak melihat itu. Padahal kemunculan Islam, perjuangan Nabi Muhammad itu menghapus itu loh. Bagaimana orang laki-laki itu memperlakukan secara tidak manusiawi kepada perempuan. Jenis pernikahan itu ada kalau 6 atau berapa? Jenis pernikahan. Bayangkan yang rumah ada benderanya itu yang seperti di tangan masnya tadi masuk ya. Masuk, kemudian dia jajan di situ keluar dengan ganti laki-laki. Rumah kalau sudah ada bendera, nah, yang masang bendera itu siapa? Suaminya. Itu kayak menjadi harta yang kemudian dibagi-bagikan. Itu seorang perempuan, bayangkan. Semuanya Ani dalam rumah itu adalah istriku semuanya. Istri di situ. Kemudian itu sebagai jaminan, istriku tuh kalau sudah punya aku ya dia barangku. Katakan sebagai barang.
Di situ dipasang bendera. Setiap laki-laki boleh masuk, boleh melakukan jima di situ. Itu apakah manusiawi memperlakukan perempuan seperti itu? Itu enggak manusiawi. Nabi Muhammad dulu semangatnya menghapuskan itu. Mengangkat derajat perempuan agar itu tidak ada. Nah sekarang dengan bangganya orang-orang itu membuka seminar tips menikah 4 istri dan semuanya bahagia. Apa-apaan itu? Bayarnya berapa? Seminar tuh bayarnya 12 juta loh. Hanya untuk tips pernikahan seperti itu. Katanya mereka semua bahagia. Kan nggak tahu bahagia apa enggak. Itu nggak manusiawi loh. Dan itu mengatasnamakan apa? Agama. Makanya, saya tuh nggak mau berdebat panjang-panjang kalau masalah gender. Apalagi dengan ayat-ayat. Semua ayat saya yakini di situ adalah sangat pro perempuan. Sangat memanusiakan perempuan. Karena sama laki-laki dan perempuan. Karena apa? Intinya dalam gender mainstream itu adalah memanusiakan manusia. Kalau sahabat-sahabat di sini, sahabat-sahabat di sini punya kakak laki-laki, punya adik perempuan, punya keponakan perempuan, punya adik laki-laki, perlakukan setara-setara, perlakukan secara manusiawi, itu sudah sesuai dengan konsep Islam dan konsep gender mainstream. Apa yang saya lakukan kepada adik perempuan saya, apakah sudah manusiawi? Apa yang saya lakukan kepada istri saya, apakah sudah manusiawi? Kalau itu sudah cukup manusiawi, berarti itu sudah false, sudah selesai, sudah melampaui itu. Kalian bisa lihat relasi antara bapak Anda dan ibu. Ayah Anda memperlakukan ibu itu sudah manusiawi belum? Soalnya nih, ibu kita capek. Di rumah tetap harus melakukan pekerjaan rumah. Ayah kita juga kerja, capek. Di rumah melakukan pekerjaan rumah enggak? Iya. Harusnya ketika berdua sama-sama bekerja, berdua sama-sama melakukan pekerjaan rumah. Harusnya. Kalau laki-laki bekerja, perempuan di rumah saja, baik. Saya akan berbagi tugas. Kamu bekerja, saya berbagi tugas. Mengkondisikan yang di rumah. Dan itu pun seharusnya sudah melalui kesepakatan. Ngomong enak-enakan. Aku itu nggak suka loh soalnya masak. Itu bukan passionku. Aku melakukan masak itu hanya terpaksa. Katakan itu kepada suami. Nggak apa-apa, itu dikatakan. Suami juga kadang terpaksa saya melakukan seperti ini, tapi ini kewajibanmu. Itu nggak apa-apa, itu dikatakan saja. Entah kenyataannya kita harus melakukan itu, ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Itu loh namanya setara, dibincangkan bersama-sama. Bagianmu apa, bagianku apa, gitu. Itu dibincangkan. Kalau kemudian pada akhirnya saya harus melakukan semua kerjaan domestik, ya nggak apa-apa. Saya feminis, kemudian saya nggak masak, ya nggak gitu. Tidak seperti itu. Namanya setara itu ya dibincangkan bersama-sama. Saya tahu, sama suami saya itu tahu banget kalau saya itu paling nggak suka setrika. Dia tahu banget hal itu. Ya tahu. Tapi kemudian saya melakukan. Dia berarti tahu kalau saya terpaksa melakukan itu. Tapi paling nggak dia tahu. Saya juga tahu banget suami saya itu paling nggak suka nyuapin anak saya sebenarnya. Tapi saya tahu kalau dia itu terpaksa melakukan itu. Tapi itu adalah sudah menjadi bagian masing-masing. Kalau feminis yang lebih ekstrim lagi soalnya, lakukanlah sesuatu yang memang itu kamu sukai. Ada yang seperti itu. Memasak ya itu sebagai passionmu, yang apa-apa itu lakukan. Ada yang seperti itu. Tapi kalau saya kira untuk itu sudah didiskusikan, semua sudah sama-sama tahu. Sama kita dengan teman saya, memang ini tuh nggak suka melakukan itu. Kita tahu. Itu kan berarti sama-sama kita menyetarakan orang. Emang kamu nggak suka ini. Kemudian saya melakukan itu. Itu memang kewajiban saya. Dia tahu, paling nggak dia tahu. Itu aja prinsipnya sebenarnya.
Oke, ada yang lain lagi. Waktunya mungkin ya. Oh, ada juga. Satu lagi. Oke, baik. Dalam kasus pelecehan seksual yang dialami ketika pacaran, itu kan korbannya perempuan kan? Kenapa yang disalahkan hanya laki-laki? Maksudnya itu ya silakan laki-laki. Padahal keduanya sudah melangkah ke lembah perzinahan bareng-bareng. Oke. Mana bisa? Saya kira itu tidak akan menjadi pelaku kekerasan. Laki-laki tidak akan. Ya, oke. Terakhir. Oke. Kita menutup dari latar belakang aja. Kita nggak tahu ketika melakukan hubungan seks antara laki-laki dan perempuan itu siapa yang memulai, kita skip dulu. Saya nggak tahu siapa yang mulai, seumpamanya ya. Mereka berdua berdebat deh. Perempuan apa laki-laki? Yang laki-laki dulu, perempuan laki-laki ngomong itu perempuan dulu yang memulai. Padahal kasus itu terjadi kalau kita tahu siapa yang memulai, seumpamanya. Siapa yang memulai. Dan kita skip deh. Aku nggak menelusuri itu. Tapi ketika ada dampaknya ketika setelah melakukan hubungan itu ada dampaknya, dan laki-laki itu juga bertanggung jawab dengan apa yang sudah dilakukan, dan perempuan juga bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan, itu tidak ada kekerasan di sini. Bertanggung jawab dalam artian dia sadar penuh apa dampak yang akan terjadi setelah melakukan seksual. Kadang-kala kebanyakan yang terjadi ketika ada hal yang tidak diinginkan setelah melakukan itu, salah satu pihak inilah, padahal ketika melakukan berdua tanggung jawabnya berdua. Itu akan menjadi pelaku kekerasan kalau dampaknya tidak dihadapi berdua. Nah, laki-laki yang melayu berarti itu adalah pelaku. Gampang aja. Itu. Apakah laki-laki di situ selalu menjadi korban? Selalu menjadi pelaku? Saya kira kalau dilakukan berdua dan akhirnya tetap berdua, ya itu bisa menjadi meminimalisir dampak dari kekerasan itu. Tapi beda lagi kalau ini memang benar-benar kasus perkosaan. Kalau ini memang benar-benar kasus perkosaan, ya kan? Benar-benar kasus perkosaan, kemudian si perempuan, ya laki-laki harus menikahi perempuannya, itu saya kira tidak menyelesaikan masalah. Karena kasus perkosaan, perempuannya ada trauma di situ dengan pelaku. Kemudian disuruh menikah dengan pelakunya. Bagaimana dia nggak jatuh sudah tertimpa lagi? Ya. Tapi orang sekarang enggak. Pelaku perkosaan itu tambah harus menikahi korbannya. Itu lebih nggak manusiawi. Kalau saya trauma dengan si A karena melakukan kejahatan ke saya, tambah disuruh mengawini, menikahi, dan saya harus hidup bareng dengan pelaku itu. Ya traumanya tambah nggak karu-karuan. Traumanya nggak karu-karuan. Tapi itu kebanyakan di masyarakat kita. Perkosaan, pemerkosa harus menikahi korbannya. Itu bukan solusi. Itu ibaratnya perempuan sudah jatuh tertimpa tangga. Kalau kamu itu trauma dengan pelaku itu, tambah diminta untuk menikahi dan itu hidup sehidup semati dengan itu. Itu loh yang ininya itu harus dirubah cara berpikirnya. Siapa yang korban ya itu korban, bukan menjadi pelaku. Siapa yang pelaku ya tetap menjadi pelaku, bukan korban. Itu jangan dibalik-balik. Kalau pelaku ya pelaku, kalau korban korban. Sebenarnya gini loh. Dalam belajar gender itu kita tidak menyalahkan laki-laki, tidak sama sekali. Tetapi
laki-laki itu selalu diuntungkan dengan dengan budaya patriarki yang sudah kita miliki. Jadi kalau kita berlari itu, perempuan startnya 1, laki-laki sudah 3. Karena laki-laki di situ punya privilege di situ, punya keistimewaan karena dia hidup di budaya patriarki. Jadi andaikan kita berlari ke laki-laki dan perempuan, laki-laki masih 1, perempuan masih 1, laki-laki sudah maju dulu 3. Itu loh. Makanya kemudian kenapa ada konsep gender? Apakah itu menyalahkan? Tidak. Sama sekali tidak menyalahkan laki-laki. Makanya kemudian di Islam adalah konsep imam. Ada yang seperti itu. Ada konsep imam. Ya nggak apa-apa laki-laki jadi imam. Ya memang harus. Soalnya sholat ya laki-laki harus jadi imam. Kemudian perempuan menjadi imam. Itu kan kalau konsepnya Aminah Wadud soalnya. Perempuan bisa menjadi imam. Tapi kalau saya nggak sampai se-ekstrim itu. Paling tidak laki-laki ngerti ya, kamu itu sudah diuntungkan dari budaya patriarki. Sudah banyak lini dalam kehidupanmu itu yang sudah diuntungkan. Cara mendidik kamu itu loh sudah diuntungkan oleh kedua orang tuamu. Dari kecil, dari bayi itu. Anak laki-laki, wow luar biasa. Besok sudah cita-citanya banyak. Punya anak perempuan itu cita-citanya kalau di yang desa-desa itu bagaimana besok menikah dengan siapa, menikah usia berapa, itu kan berarti sudah beda setak gitu. Bagaimana kemudian perempuan bisa menjadi apa-apa? Dia punya masa fase dalam keluarga hamil dan menyusui. Itu startnya kan sudah beda, bro. Perempuan harus diam dulu di rumah, melahirkan, punya anak, menyusui, ya kan? Laki-laki nggak ada beban itu startnya aja sudah beda. Itu nggak ada. Soalnya gender kemudian menyalahkan laki-laki, merombak semua itu enggak. Cuman ngasih tahu aja, kamu tuh sudah diuntungkan dengan budayamu. Oke, itu terakhir. Mungkin pertanyaan yang lain kita bisa ngobrol-ngobrol bareng dengan sesi yang lain. Mohon maaf, mungkin ada yang semoga tidak ada yang salah tangkap ya dengan apa yang saya sampaikan. Bisa dihubungi kontak saya kalau ada hal yang ingin didiskusikan bareng. Saya sangat terbuka. Di kantor saya itu sebagai layanan pengaduan perempuan dan anak di situ. 24 jam kalau ada kasus kekerasan kita langsung bertindak menjemput klien di sana dimanapun semuanya selama masih di Kota Malang itu pasti akan kita amankan di situ. Jadi memang sudah tiap hari itu kerjaan kita menghadapi hal kasus kekerasan itu sangat luar biasa. Itu jadi apa yang saya katakan saya kira itu berbasis data bukan hanya untuk memojokkan. Jadi laki-laki di sini jangan merasa terpojok. Saya sangat senang kalau dalam forum studi gender itu ada laki-lakinya. Saya sangat suka. Sangat luar biasa. Karena memang seharusnya yang mendapatkan edukasi itu tidak hanya perempuan, tapi juga laki-laki. Agar suaranya ini bisa setara. Baik, ngapunten, mohon maaf kalau ada salah. Saya tidak bermaksud untuk menyindir siapapun, memojokkan siapapun. Yang merasa terpojok, mohon maaf. Monggo kalau mau main ke rumah saya itu ada sahabat AA itu saudara saya tahu banget rumah saya di mana. Bisa kalau mau diskusi. Allah muafiq ala komentarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan moderat. Itu kan kalau discussion. Ini tadi sudah seperti diskusi. Sudah. Itu biasanya ya forumnya lebih kecil. Hanya 20 itu namanya forum group. Makanya itu namanya group. Makanya namanya forum group. Yang orang yang pandangan sama aja. Kalau di sini dibuat FGD, kalau dengan semua orang ini nggak akan bisa. Jadi biasanya itu maksudnya semuanya harus punya perspektif. Peserta itu baru 12. Wes aku. Mungkin sebelum saya tutup ada closing statement dari Tadi saya kira oke, closing statement saya tadi dalam studi gender itu, gender mainstreaming itu yang terpenting adalah memanusiakan manusia. Entah itu laki-laki dan perempuan itu setara. Setara itu yang memanusiakan siapa, tidak melihat siapa laki-laki atau perempuan. Tidak ada dominasi di situ baik laki-laki ataupun perempuan di situ. Kemudian laki-laki di sini bukan untuk disudutkan, bukan untuk kemudian diinjak-injak oleh perempuan, tidak. Tapi laki-laki menyadari penuh bahwasannya diriku itu adalah sudah hidup di budaya patriarki. Itu harus disadari. Itu sih closing statement saya. Jadi intinya bahwa manusiakanlah manusia selayaknya manusia. Baik, itu aja. Baik, terima kasih. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk pemateri kita yang sangat luar biasa. Dari pemateri sudah sangat luar biasa. Saya dapat memberikan mungkin cukup sekian materi pada hari ini. Ini yang terakhir. Selamat kalian sudah menempuh SIG. Saya di sini sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada tutur salah kata yang menyinggung atau yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada penyerahan sertifikat untuk materi yang akan diserahkan oleh Ketua Pelaksana. Satu, dua, tiga. Lagi. Satu, dua. Satu, dua, tiga. Oh ya, terakhir ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Nah. Satu, dua, tiga. Ya. Oh ya. Silakan semuanya berangkat foto bersama materi. Peserta dulu ya. Terakhir.
Ayo silakan. Ayo. Ayo. Yang di balik layar.